Segera, seruan naga bergema terdengar dari tubuh Long Hao Chen. Selimuti cahaya keemasan yang kaya, saat energi spiritual suci internal yang mengelilingi tubuhnya berubah menjadi sisik. Dengan kedua tangannya, ia pun mengacungkan pedangnya. Itu adalah Ascending Dragon Strike. Ascending Dragon Strike adalah kemampuan yang dipelajari oleh kedua spesialisasi, yaitu Guardian Knight dan Retribution Knight. Dengan demikian, begitu dia mencoba menerobos langkah kelima, Long Hao Chen secara alami membukanya dari cincin warisan ayahnya. Kedua pihak bertabrakan dengan keras di udara. Tetapi, dalam sepersekian detik, siluet biru itu menyebar dan partikel cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya seketika tersebar ke 4 arah. Long Hao Chen menyelesaikan ini dengan cukup sederhana. Kemenangannya adalah karena menentukan secara akurat sifat dari gambar biru yang terbuat dari cahaya itu. Gambar biru itu meniru keahliannya serta energi spiritualnya. Keahliannya persis sama, tetapi jumlah energi spiritualnya didasarkan pada miliknya sendiri. Dalam keadaan ini, jika Long Hao Chen terus bertahan, serangan gambar biru ini tidak akan pernah berhenti. Dengan satu kesalahan, lawan akan menang atas dirinya. Pertempuran ini sulit. Terlepas dari kenyataan bahwa gambar biru itu tidak memiliki niat membunuh yang nyata, Long Hao Chen samar-samar merasakan bahwa jika dia dikalahkan, dia mungkin akan kehilangan sesuatu. Semuanya berubah menjadi kegelapan. Semua warna terang menghilang. Dalam kegelapan, hanya ada suara Long Hao Chen yang sedang terengah-engah. Tiba-tiba, tepat di depan Long Hao Chen, sebuah cahaya cemerlang berkelap-kelip. Di bawah iluminasi cahaya cemerlang, segala sesuatu di sekitarnya menjadi berbeda. Gua itu, seperti sebelumnya, masih berupa gua. Namun, yang ini jauh lebih kecil dari yang dia lihat sebelumnya. Tepat di depan mata Long Hao Chen adalah platform bundar. Bagian tengah platform adalah tempat yang diterangi oleh cahaya cemerlang. Ada pedang yang mengambang di peron. Ujungnya di bawah dan gagangnya berada di atas. Di bagian belakang pedang ada banyak ukiran. Semua ukiran ini disatukan membentuk pola kembang sepatu yang aneh. Warna mewah pedang itu berubah. Bukan lagi warna emas, tetapi menjadi biru tua. Setelah melihat pedang ini, mata Long Hao Chen langsung menjadi tegak. Setelah menjadi seorang ksatria, jumlah senjata yang ia lihat tidak sedikit. Secara khusus, pedang berat biasa adalah jenis senjata yang paling sering dia lihat dan digunakan. Namun, dia belum pernah melihat pedang seindah yang ada di depan matanya saat ini. Lebih penting lagi, dia bisa merasakan pedang ini bernafas. Itu tampak hidup, benar-benar indah. Itu benar-benar indah tanpa cacat, gumam dalam hati Long Hao Chen. Ketika keadaan pikiran Long Hao Chen sedikit jernih, dia secara mengejutkan menemukan bahwa dia telah melangkah ke platform dan berdiri tepat di depan pedang ini. Apakah ini hadiah yang diberikan kepadaku untuk babak penyisian ksatria? Hanya dengan melihatnya, dia sudah bisa melihat nilai dari pedang ini. Dengan hati-hati mengangkat tangan kanannya, dia perlahan menggenggam gagang pedang di depannya. Seketika ia merasakan kekuatan tarik yang luar biasa memegang erat telapak tangannya sendiri. Segera setelah itu, nyeri akut datang dari tangan telapak tangannya. Setetes demi tetes darah menetes dari telapak tangan Long Hao Chen. Cahaya emas di tangan dan cahaya biru melingkar di sekitarnya, membentuk pilar besar yang mengarah ke langit-langit gua. Energi spiritual yang kuat berfluktuasi dan meledak. Sementara itu, 5 kata satu demi satu muncul di benaknya. Hujan biru, Hibiscus of Light, ini adalah namanya. Di luar lambang Killing, sejak awal Yang Hao Han terus melihat ke arah lembah. Tapi sekarang ada orang lain di sampingnya. Itu adalah senior Saint Knight Quills Ksatria, Han Qian. Hallmaster, menurutmu dia akan berhasil menaklukkan pedang itu? Selama bertahun-tahun ini, banyak yang mencoba, tetapi semuanya gagal. Bahkan ayahnya, Yang Hao Han tersenyum sedikit dan berkata, saya harap dia akan berhasil. Pedang Blue Rain, Hibiscus of Light, diturunkan dari era kejayaan. Itu awalnya 2 pedang yang diilhami menjadi satu oleh pengrajin dewa yang maha kuasa. Pedang ini sadar diri. Dan terlebih lagi,
Raja Elf kuno memegang segel yang kuat dan cerdas di atasnya. Setiap orang yang mendekatinya akan ditarik oleh segel ini untuk melakukan percobaan. Hanya orang yang bisa melewati ujian ini yang memiliki kemungkinan untuk mendapatkannya. Tidak ada yang tahu level apa Blue Rain, Beasts of Light mampu mencapai. Tetapi menurut catatan yang ditinggalkan oleh Raja Elf kuno, pedang ini dikenal sebagai pedang ajaib. Mulai dari penciptaannya, ia tidak pernah memiliki satu master pun. Raja Elf yang perkasa menggunakan segel yang sangat kuat dan meletakkannya di sini, menunggu orang yang ditakdirkan. Tidak peduli seberapa kuat tuannya, ia akan memiliki kekuatan yang disesuaikan dengannya. Dengan kata lain, pedang ganda ini akan bertambah kuat bersama pemiliknya. Mata Houken dipenuhi dengan keheranan. Benar-benar layak menjadi pedang ajaib. Lalu, jika Houken bisa mendapatkan persetujuannya, bukankah dia bisa terus menggunakan pedang ini selamanya? Yang Houken tertawa. Jangan tanya saya, tidak ada yang menggunakan pedang ini sebelumnya. Dan tidak ada yang memiliki informasi tentang penggunaannya. Siapa yang bisa mengatakan apapun tentang ini? Han Qian terkekeh. Tuan Kuil, kamu bertaruh besar kali ini. Yang Houken tersenyum. Awalnya tidak ada orang lain yang bisa menggunakan pedang ini. Jadi tidak apa-apa membiarkan dia mencobanya. Bocah tua itu memberikan pedang samsara kepada putri mereka. Dan kami, kuil ksatria juga memiliki Kion of Light. Itu hanya Blue Rain. Beasts of Light, jangan bilang kau enggan mengeluarkannya. Kita tidak bisa dikalahkan oleh semua orang. Betapa tidak terduga. Xing Yu sebenarnya memiliki putra seperti itu. Hanya saja kau tidak bisa memikirkan ini. Dia seharusnya tahu anaknya memiliki fisik Second of Light. Mengapa dia tidak membiarkan kuil berusaha keras untuk mengasuhnya? Han Qian berkata, mungkin itu karena hati. Yan Houken sedikit teralih, berbalik dan berkata dengan kesadaran. Kamu mengatakan Xing Yu ingin membiarkan anak ini melewati kekerasan dunia luar dan secara bertahap memperkuat dirinya sendiri. Dengan cara ini, dia akan memiliki kemampuan bertahan hidup yang lebih baik. Han Qian tersenyum dan mengangguk. Setidaknya, pada saat ini, anak di depan mataku ini benar-benar seorang ksatria yang layak. Pada usia ini, jarang bakat bawaan yang hebat harus muncul di dalam diri orang yang cakap untuk benar-benar bersinar. Begitu dia berbicara tentang ini, di lembah Kiling yang jauh, ada cahaya terang yang meroket ke arah langit. Emas dengan biru, kedua warna itu dipaksakan. Emas di tengah, cahaya biru melingkari di sekelilingnya. Dalam sekejap, itu membuat langit di sekitarnya tampak redup. Dia benar-benar berhasil. Mata Yan Houken menunjukkan sedikit kejutan. Han Qian menjawab dengan mulut ternganga. Ini benar-benar terlalu cepat. Wow, Yang Houken terkekeh. Saya sudah menduga akan menjadi seperti ini. Anak ini adalah Scan of Light. Meskipun Blue Rain, Beasts of Light memiliki atribut ganda, elemen utamanya adalah cahaya. Bertemu dengan Scan of Light, apakah elemen cahaya akan menyerangnya? Jangan cemas, mari kita tunggu. Dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyatu dengannya. Han Qian menunjukkan wajah pahit saat ia berkata, sepertinya peralatan yang aku siapkan untuknya akan terlalu memalukan untuk dikeluarkan. Yang Houken menatapnya dalam-dalam dan berkata, apakah Anda punya berita dari Xing Yu? Han King mengelai nafas dan menggelengkan kepalanya. Masih belum ada. Dalam pertarungannya melawan Anan, dia melukai Anan dengan parah, tetapi menghilang setelah itu. Houken mengangguk dan berkata, beritahu orang-orang terkait bahwa masalah ini harus diklarifikasi sebagai rahasia yang sangat rahasia di dalam kuil kita. Secara khusus, Anda tidak dapat memberitahu anak ini, Hao Chan, tentang hal ini. Dalam surat yang ditinggalkan Xing Yu untukku, dia mengatakan bahwa jika dia tidak punya cara untuk kembali setelah pertarungan dengan Anan, sebelum Hao Chan mencapai langkah ketujuh, kita tidak boleh memberitahunya. Han Qian mengelai nafas dan berkata, aku benar-benar tidak mengerti mengapa hal Master Long bersikeras menentang Dewa Iblis ketujuh ini. Yang Houken menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, dia harus pergi. Ini adalah tugasnya. Jika suatu hari Anda mencapai langkah ke-9, Anda juga akan memahami kewajiban macam apa itu. Yang Houken mengelai nafas pada dirinya sendiri. Xing Yu, mengapa Anda tidak memberitahu kami bahwa Hao Chen kecil ini sebenarnya memiliki fisik Second of Light? Mungkinkah Anda ingin memberi kami kejutan?
Tidak, bahkan mungkin melebihimu. Dalam kapasitasnya sebagai Scan of Light, mungkin dia bahkan bisa duduk di singgasana dewa pertama. Di tempat Long Hao Chen, dia mandi dalam warna emas dan diresapi dengan warna biru. Long Hao Chen secara bertahap memasuki kondisi yang fantastis. Samar-samar bisa merasakan sesuatu mengalir di tubuhnya. Saat berendam di air hangat ini, setelah beberapa lama dia lupa waktu. Dan kemudian Long Hao Chen secara bertahap kembali ke akal sehatnya. Dia menemukan keheranannya bahwa dia sedang berdiri di pintu masuk lembah Kiling. Tidak jauh di depan adalah kabut emas yang dia temui sebelumnya. Long Hao Chen tanpa sadar menatap tangan kanannya. Tangan kanannya benar-benar kosong, tetapi lengannya dalam posisi terangkat seolah sedang memegang sesuatu yang tinggi. Di mana pedangku? Long Hao Chen segera dan dengan cemas melihat sekeliling. Dia tidak berhasil menemukan pedang itu, tetapi dia menemukan seseorang. Yang Hao Han tersenyum saat melihatnya. Jangan repot-repot mencari. Itu ada di dalam tubuhmu. Di dalam tubuhku, ucap Long Hao Chen terkejut dan menatap Yan Hao Han. Kakek Yang, apa yang terjadi? Tanya Long Hao Chen kembali. Yang Hao Han berkata sambil tersenyum. Senjata ini adalah pedang ajaib. Melihat penampilan luar biasa Anda selama kualifikasi, kami, Knight Temple, menemukan untuk mengizinkan Anda mencoba ujiannya. Anda sudah tahu hasilnya. Anda telah lulus. Oleh karena itu milik Anda, ucap Yang Hao Han. Long Hao Chen bertanya dengan penuh keraguan. Lalu, bagaimana itu bisa masuk ke tubuhku? Yang Hao Han tersenyum ketika dia menjawab, jangan cemas, saya akan memberitahu Anda semua yang saya ketahui tentang pedang Blue Rain, Hibiscus of Light. Tentang kekuatan pedang ini, aku juga tidak tahu kenapa sejak awal tidak ada yang pernah menggunakannya. Tetapi, menurut penelitian kuil kami, saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa itu adalah alat spiritual. Long Hao Chen bertanya dengan heran, alat spiritual? Apa itu alat spiritual? Yang Hao Han berkata, alat spiritual adalah senjata yang dapat berkomunikasi dengan roh. Meskipun roh senjata itu memiliki kecerdasan yang nyata, ia memiliki insting. Pedang Blue Rain, Hibiscus of Light, memiliki potensi yang tidak terbatas. Tetapi, seperti yang Anda ketahui, semakin kuat senjatanya, semakin kuat pemilik yang akan dicarinya. Tapi pedang ini tidak membutuhkan itu, karena akan tumbuh bersamamu. Pada saat ini, itu harus meresap ke dalam tubuh Anda. Dengan demikian, kemampuannya akan menyehatkan dengan tubuh Anda. Dan energi spiritual Anda akan dipelihara olehnya tanpa henti. Sederhananya, ini adalah senjata yang bisa berevolusi. Anda dapat melihatnya ke dalam diri Anda dengan fokus. Long Hao Chen buru-buru melihat ke dalam dirinya dengan fokus. Di sana, semuanya tampak baik-baik saja. Namun, dia segera menemukan perubahan yang fantastis di tubuhnya. Hal yang paling fantastis adalah bahwa di kompor sains spiritualnya melayang sebuah pedang mini. Pada saat itu, Long Hao Chen segera menemukan bahwa Blue Rain, Hibiscus of Light, bermandikan energi spiritual cairan sendiri. Tampaknya menyerap sebagian kecil dari energi spiritualnya dan memberi nutrisi dalam jumlah yang sangat besar dengan auranya. Perasaan ini samar, dan jika bukan karena dia berada di dalam keadaan fokus, dia tidak akan bisa merasakannya. Suara Yang Hao Han memasuki telinga Long Hao Chen, membangunkannya dari keadaan fokus ini. Membuka kedua matanya, Long Hao Chen perlahan mengangkat tangan kanannya. Pikirannya terhubung dengan pedang mini desain spiritual stop miliknya. Dan dengan satu pikiran, cahaya muncul dan gagang pedang berbentuk naga pun seketika itu muncul. Pedang emas ini tampak seperti mulut naga, membentuk dua pedang, satu di atas dan satu di bawah. Saat bila emas tampak meraung, memancarkan kilatan emas dalam proses ini, ketika Blue Rain, Hibiscus of Light muncul, Long Hao Chen bisa merasakan untuk pertama kalinya hubungannya dengan itu. Saat ini, dia merasakan pedang ini seperti bagian dari dirinya. Yang Hao Han samar-samar tersenyum dan berkata, kamu harus pulang sekarang. Biasakan diri kamu secara perlahan. Besok, kompetisi antara 16 besar akan dimulai. Dan lelaki tua ini menyampaikan harapan terbaiknya dan berharap Anda bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Besok, Long Hao Chen terkejut. Bukankah ada sisa 2 hari setelah kompetisi kelompok?
Yang Hawan tersenyum kepadanya dan berkata, "Si kecil, kamu sudah menghabiskan 3 hari di sini. Apakah Anda percaya bahwa menggabungkan alat spiritual begitu mudah? Atau bahwa Anda membutuhkan waktu 3 hari untuk mencapai prestasi ini sungguh mencengangkan. Di sisi lain, gurumu sudah memberitahu orang-orang dari kuil. Jadi, kamu tidak perlu khawatir," ucap Yang Hawan. Tanpa diduga, 3 hari telah berlalu. Long Hao Chen terkejut dan buru-buru mengucapkan selamat tinggal pada Yang Hawan. Cahaya bersinar saat dia keluar. Long Hao Chen menyadari pada saat itu bahwa dia sekali lagi berada di aula kecil di dalam gudang harta karun aliansi. Lingkungan di sekitar benar-benar kosong tanpa satu orang pun. Pada saat ini Long Hao Chen seperti mengerti bahwa tempat ini tidak benar-benar membutuhkan orang untuk menjaganya. Karena orang asing tidak memiliki cara untuk memasuki pavilion harta karun ini. Berjalan menjauh dari pavilion harta karun, ia bertemu seperti sebelumnya. 2 penjaga di luar, tapi itu bukan penatua yang gemuk dan kurus, tetapi 2 pria parubaya berpakaian sederhana yang tampak tidak berbahaya. Mereka tampak sekitar 40 tahun dan tersenyum penuh niat baik kepada Long Hao Chen. Apakah mereka benar-benar tidak berbahaya seperti kelihatannya? Ucap Long Hao Chen dengan hati-hati mengamati mereka. Seketika ia menatap Han Yu dan berkata, "Kau menungguku selama ini?" Long Hao Chen dengan heran bertanya kepadanya. Han Yu mengangguk dan berkata, "Aku adalah kesatria punggawamu. Jadi wajar bagiku untuk selalu menemanimu." Jelas dia telah berdiri di tempat ini selama ini. Long Hao Chen tertawa sebentar dan tanpa banyak bicara membawa Han Yu bersamanya untuk kembali ke hotelnya. Pagi yang cerah, Jehua mengetuk pintu Long Hao Chen. Melihat gurunya sekali lagi, Long Hao Chen cukup terkejut. Itu karena dia menemukan bahwa tidak ada yang tersisa dari kulitnya yang suram sebelumnya. Dan sebaliknya, ia tampak sangat bersemangat. Sepertinya dia menjadi 10 tahun lebih muda dalam rentang waktu yang singkat beberapa hari ini. "Guru, kamu?" Yehua tertawa karena garis-garis di wajahnya tampak jauh lebih muda. "Aku menerobos. Saya akhirnya menembus tingkat spiritual ke 3000. Ucap Yehua dengan gembira. "Di masa lalu, seolah-olah saya menggunakan hipnosis pada diri saya sendiri untuk meyakinkan bahwa bakat bawaan tidak begitu penting. Tapi dalam beberapa hari ini, saya menyadari untuk pertama kalinya betapa pentingnya bakat bawaan berkaitan dengan kultivasi. Setelah bertahun-tahun berusaha, saya merasa akhirnya memiliki kesempatan untuk memanfaatkan pengetahuan yang telah saya kumpulkan begitu lama." Hao Chen, terima kasih. Tidak. Long Hao Chen langsung merasa malu. "Guru, akulah yang harus mengatakan ini. Selama aku bisa membantumu, aku akan senang." Yehua tersenyum dan berkata, "Baik, kita guru dan murid tidak perlu lagi bersikap terlalu sopan satu sama lain. Ini adalah hadiah dari guru besar Anda. Saat kompetisi selesai, guru akan tetap berada di kota suci untuk menemani Grandmaster Anda saat berlatih. Saat ini, kamu akan bergabung dengan pasukan pemburu iblis untuk mendapatkan pengalaman baru. Peralatan ini akan berguna untukmu," ucap Yehua. Semacam gelang berkilau berdiri di tanah dekat tubuh Long Hao Chen. Tiba-tiba, seberkas cahaya berkedip dan beberapa peralatan muncul. Tak diragukan lagi, gelang ini fungsinya mirip dengan cincin Forget Me Not. Meskipun jenis gelang penyimpanan ini langka, bagi Han Qian yang merupakan kepala ksatria suci, memilikinya tentu saja itu tidak aneh. Peralatan hanya setelah kehilangan sesuatu, barulah seseorang memahami nilainya dengan lebih baik. Long Hao Chen kehilangan semua peralatannya sebelumnya, dan akibatnya dia tidak punya pilihan selain menjalani pengalaman mendalam ini. Begitu dia mendengar bahwa dia bisa menggunakan peralatan ini, matanya langsung berbinar dengan tidak sabar dan terus menatap peralatan ini. Potongan-potongan ini adalah satu set pelindung seluruh tubuh. Itu terdiri dari pedang dan perisai. Ketiga peralatan ini semuanya berwarna perak, memancarkan aura suci yang samar. Yehua tersenyum. Set peralatan ini disebut set Roh Kudus dan dibentuk dari armor Roh Kudus, perisai Roh Kudus, dan pedang Roh Kudus. Secara terpisah, mereka sudah berada di tingkat magis. Tetapi ketika set dikumpulkan dan digabungkan bersama, mereka dapat menghasilkan cincin Roh Kudus yang dapat dikontrol untuk digunakan pada sekutu melalui pikiran Anda. Ini sangat mengagumkan.
ucap Long Hao Chen dengan bersemangat. Dia segera menyimpan pedang Roh Kudus dan perisai Roh Kudus di dalam cincin sebelum mengenakan armor Roh Kudus tanpa ragu-ragu. Guru, jika Anda bertemu dengan guru besar, tolong beritahu dia bahwa saya mengucapkan terima kasih. Dengan menggunakan perlengkapan ini, aku pasti akan membawa kehormatan ke kuil kesatria kita, ucap Long Hao Chen. Yehua menepuk pundaknya dan berkata, kerja bagus. Sekarang, pergilah bersama kakakmu, Shin Er, ke stadion besar aliansi. Mulai hari ini dan seterusnya, kompetisi sistem gugur akan dimulai. Setiap orang hanya memiliki satu kesempatan. Guru berharap Anda beruntung dalam memperoleh kemenangan. Saya berjanji untuk menyelesaikan tugas ini, ucap Long Hao Chen sambil menangkupkan tangannya pada Yehua. Setelah memperoleh baju baru, Long Hao Chen cukup gembira. Kak, bagaimana kabar Keir akhir-akhir ini? Dia tidak marah padaku kan? Ucap Long Hao Chen bertanya pada Li Xin. Li Xin tertawa dan berkata, lihatlah perilakumu yang bijaksana. Kamu bahkan belum memiliki hubungan yang dikonfirmasi dan kamu sangat gugup ketika berhubungan dengannya. Tentunya di masa depan, kamu akan menjadi playboy yang hebat. Long Hao Chen tersipu dan dengan cepat menjelaskan, Kak, kita tidak lebih dari teman. Li Xin tertawa dan berkata lagi, Oke, kalian hanya berteman. Maka kau harus bertanya padanya sendiri bagaimana kabarnya. Tidak peduli berapa lama Long Hao Chen bertanya, Li Xin tidak akan memberitahunya. Tidak lama kemudian, kakak dan adik tiba di Stadion Agung Aliansi sekali lagi. 16 final teratas berlangsung di Kenai Stadion. Setiap orang yang masuk 16 besar bisa menyaksikan pertempuran. Pada saat yang sama, mereka bertemu dengan dua pria yang dikenal keduanya adalah Yang Wenzhao dan Huang Yi. Kak Yang, Kak Huang, apa kabar? Meskipun mereka adalah lawannya, mereka sudah saling kenal. Setelah Long Hao Chen dan Li Xin mendatangi mereka, mereka mengambil inisiatif untuk menyapa balik mereka. Begitu Yang Wenzhao melihatnya, kulitnya langsung berubah. Dengan wajah pahit, ia berkata, aku tidak begitu sehat. Saya harap ketika kita mengambil undian, saya tidak bertemu denganmu. Setelah berbicara, dia buru-buru masuk. Melihatnya yang berpenampilan seperti seseorang yang baru saja melihat hantu, Long Hao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak linglung. Ada apa dengannya? Apakah itu lawan kuat yang sama yang mengalahkanku hari itu, bahkan tanpa memanggil tunggangannya? Mungkinkah dia tidak lagi memiliki keyakinan untuk menghadapiku lagi? Yang Wenzhao secara alami tidak takut padanya. Dalam 1 lawan 1, dia bahkan tidak takut melawan Keir. Tetapi, situasi di mana Xin adalah yang terkuat. Tentu saja tidak dalam pertarungan. Dia jelas tidak ingin mengingat sebuah bajingan seperti Keir. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya latar belakang gadis asing ini. Pertemuan Huang Yi dengan Long Hao Chen justru sebaliknya. Mereka menghadapinya dengan senyum. Dia menyapanya, Kang Huang, hari ini ada yang harus kulakukan. Jadi aku tidak melihatmu berkelahi. Pada akhirnya, siapa di antara kamu dan Wang Yuan yang berhasil keluar dari grup? Long Hao Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Wang Yi dengan bangga berkata, hahaha, saya menang secara kebetulan. Wang Yuan memang memiliki kekuatan yang tangguh. Menghadapi secara langsung, saya pasti tidak punya cara untuk menjadi lawannya. Jadi saya membuat beberapa trik. Mengandalkan pemain bersama dengan rekan perigu, ketika dia menyamatkan permatanya dan melepaskan kekuatan perisai jiwa ilahi raksasa, aku menyelesaikan gelombang bumi milikku. Membicarakannya benar-benar membuatku malu. Tapi selama pertempuran, aku menggunakan gelombang bumi untuk membantuku melarikan diri. Pada akhirnya, aku menghabiskan energi spiritualnya dan benar-benar menang. Dengan apa yang dia katakan, Long Hao Chen mengerti bahwa selama pertandingan ini, Wang Yi membaca pikiran Wang Yuan. Gadis itu memang tangguh. Bahkan dari sudut pandang Long Hao Chen, dia akhirnya tidak bisa masuk 16 besar dan itu sangat disayangkan. Benar-benar tak tahu malu. Di tengah percakapan mereka, sebuah suara penuh amarah terdengar dari belakang mereka. Keduanya berbalik untuk melihat pemilik suara ini. Tapi bukankah itu Wang Yuan? Dan di sampingnya adalah Chen Ying'er. Kulit Chen Ying'er tidak terlihat bagus. Dia buru-buru mengambil beberapa langkah ke depan dan menghadapi Long Hao Chen. Kamu meremehkanku? Anda bahkan tidak datang ke pertandingan terakhir.
Long Hao Chen berkata tanpa daya. Tentu saja tidak. Hanya saja ada sesuatu yang harus aku lakukan pada hari itu. Saya minta maaf kepada Anda. Chen Ying'er menjulurkan lidah padanya dan tanpa menunggu sebelum mengambil gilirannya untuk berbicara, Wang Yuanyuan memiliki ekspresi berbahaya ketika melihat Wang Yi dan menyeret tangannya ke dalam stadion. Terbukti, setelah melewati babak penyisihan ini bersama-sama, kedua gadis ini mengembangkan persahabatan yang baik. Wang Yi memiliki ketakutan yang tersisa setelah melihat Wang Yuanyuan dengan perisai jiwa ilahi raksasa di punggungnya, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia berkata, "Aku hanya berharap bahwa ketika kita menarik undian untuk regu pemburu iblis, aku tidak bergabung dengan kelompok yang sama dengannya." Tiba-tiba, Li Xin menepuk pundak Long Hao Chen dan berkata, "Ayo masuk, sudah larut." "Hei, tunggu aku." Seseorang memanggil mereka dengan suara mendesak. Kakak dan adik keduanya berbalik dan melihat wajah familiar lainnya. Itu adalah penyihir yang sangat aneh yang tidak bisa menggunakan mantra ofensif apapun, Lin Xin. Selamat kepada saudara laki-laki dan perempuan yang mulia setelah memasuki 16 besar. Li Xin memasang wajah penuh senyum dan berlari ke arah mereka. Li Xin tidak terlihat begitu gembira saat melihatnya. "Untuk apa diberi selamat? Kami tidak dapat menerima ucapan selamat Anda." Li Xin berkata sambil tersenyum. "Apa yang terjadi, saudara Li Xin? Saya pasti tidak melakukan apa-apa." Li Xin dengan marah berkata, "Kamu tidak melakukan apa-apa? Aku tidak tahu bagaimana menggunakan satu sihir ofensif. Anda berani menipu adik laki-laki saya untuk berjanji memilih Anda untuk timnya jika dia berakhir di 3 besar. Dan bilang kamu tidak tahu pentingnya penyihir yang kuat dalam pasukan." Dengan dia mengatakan itu, Wang Yi yang berada di samping mereka membuka matanya lebih kaget. "Apa? Kamu tidak tahu sihir ofensif apapun?" Dengan satu tangan, dia meraih Lin Xin. Kulitnya tampak jauh lebih jelek daripada Li Xin. Lin Xin menepis tangannya. "Jadi, bagaimana jika saya tidak tahu sihir ofensif? Bukankah kakak memiliki pil ajaib?" Saat itu, dengan penguasaan sihirnya yang luar biasa, selain menyuap Wang Yi dengan obat-obatan, dia bisa mendapatkan kursi nomor 1 di penyisihan penyihir. Sekarang, Wang Yi mendengar dia tidak bisa menyerang. Akan lebih aneh jika dia bertindak secara normal. Long Hao Chen menarik Li Xin yang masih berada di tengah pikirannya. Seketika, Lin Xin dengan tenang berkata, "Kak, jangan seperti itu. Jika bukan karena masalah di antara kita, Lin Xin tidak akan memberiku pilnya. Mereka hanya membantu saya. Jadi saya lebih baik berterima kasih kepadanya. Saudara Lin, jangan khawatir. Jika saya masuk 3 besar, saya pasti akan memenuhi janjiku kepadamu." "Lalu bagaimana dengan Keir?" Li Xin langsung berseru. Long Hao Chen tiba-tiba membeku. Itu benar. Keir juga masuk 16 besar. Seketika wajahnya langsung menjadi pucat. "Jika saya masuk 3 besar, saya harus memilih Lin Xin. Jadi bagaimana dengan Keir? Belum lama ini, saya dengan jelas memberinya janjiku. Dan aku setuju untuk melindunginya seumur hidupku." Lin Xin menatap Long Hao Chen yang putus asa. Pikirannya langsung semakin dalam. Mengingat wanita muda yang gagah berani, meski buta, dia tidak bisa memikirkan hal lain untuk dikatakan. Dan cerita pun berakhir.